Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsi Kaisar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kriptografi. Di mana kita tahu bahwa dunia saat ini sedang disibukkan dengan perkembangan IT yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kita butuh pembackupan ilmu pengetahuan pribadi supaya tidak ketinggalan ya. Yaitu salah satunya dengan pengetahuan kriptografi. Nanti akan kita bahas bersama, yaitu kriptografi itu apa, kemudian tujuannya. Langsung kita bahas terkait dengan kriptografi. Yang pertama yaitu ada pengertian kriptografi itu sendiri. Ya. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, kita dari penjelasannya juga insya Allah sudah paham ya. Jadi merubah supaya apa orang lain itu tidak sembarangan bisa membaca informasi kita sendiri. Kecuali ada ada yang berwenang atau kita kasih aksesnya itu baru bisa. Kemudian tujuan utama dari kriptografi yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keaslian, dan non-repudiasi data. Ya, jadi menjaga kerahasiaan. Nanti kita bahas tujuan-tujuannya tadi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan lain-lain. Ya, lanjut. Tujuan kriptografi yang tadi ya, itu kerahasiaan, menjaga informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah ini penting. Jadi menyamarkan ya, bahasanya itu menyamarkan. Jadi kita punya informasi, tapi hanya hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang hanya bisa membaca itu. Yang kedua ada integritas, itu menjamin bahwa data tidak diubah oleh pihak yang tidak sah. Jadi kita membatasi akses tersebut sehingga lebih aman. Nah, yang ketiga ada autentikasi, memastikan bahwa pengirim dan penerima data adalah pihak yang sah. Nah, jadi perlu adanya autentikasi, konfirmasi ya bahasanya, konfirmasi ketika mengirim ataupun menerima pesan bahwa itu adalah orang yang atau pihak yang benar-benar sah gitu sehingga tidak ada yang namanya eh, orang lain atau yang tidak berhak itu bisa mengakses. Kemudian yang keempat ada non-repudiasi, itu mencegah pihak yang mengirim pesan menyangkal telah mengirimkannya. Itu bahasanya itu semacam nggak mau ngaku ya, baru sana ngirim, kemudian eh, kita bisa mengetahui bahwa yang kirim siapa sehingga mereka yang ngirim itu tidak bisa mengelak bahasanya seperti itu ya, tidak bisa menyangkal telah mengirim karena data-data yang sudah masuk itu sudah langsung otomatis terbaca. Kemudian lanjut ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama kriptografi simetris, itu menggunakan satu kunci untuk enskripsi dan dekripsi ya. Contohnya ada EIS sama DIS ya. Kemudian yang kedua ada, wah maaf ini ada sedikit tipe ya, kurang angka ini. Kriptografi asimetris ya, menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Ini udah jelas publik sama privat. Kemudian yang ketiga yaitu ada hasting, itu mengubah data menjadi kode tetap panjang ya, kodenya tetap panjang. Biasanya digunakan untuk verifikasi integritas. Nanti kita bahas satu-satu. Lanjut. Nah, ini contoh kriptografi simetris dengan Vernet ya. Itu dari pustaka kriptograf. Vernet adalah satu metode enskripsi simetris yang mudah digunakan. Jadi salah satu metode. Ini Vernet itu ada metode enskripsi simetris yang mudah digunakan. Ini ada contohnya, kita pelajari. Tuh, contohnya yang pertama itu membuat kunci enskripsi. Ya, kemudian yang kedua ada pesan asli. Nanti ketika kita itu pakai bahasa Python ya. Nah, ada pesan asli sama dengan ini adalah pesan rahasia. Ketika di print pesan asli, nah nanti akan muncul outputnya juga
Yaitu ini adalah pesan rahasia. Kemudian yang kalau misalkan dienkripsi, ya pesan terenskripsi, ya kemudian zipper, kemudian enskript dalam kurung pesan asli encode. Nah, ketika di print, ya ketika di print nanti akan acak hurufnya, tidak terbaca. Begitu juga dengan selanjutnya. Ya, keterangannya yaitu ada Fernet, generate, yaitu membuat kunci acak. Kemudian enscript, itu mengekskripsi pesan. Kemudian ada descript, ya, mengembalikan chip hashtag menjadi plain text. Kemudian proses ini menggunakan algoritma AES-128 dengan mode CBC secara internal. Lanjut, yaitu ada kriptografi asimetris, yaitu metode enskripsi yang menggunakan dua kunci yang berbeda namun saling terkait. Yaitu yang pertama kunci publik dan kunci privat. Ya, kunci publik ini dapat dibagikan ke siapa saja, yang namanya juga publik ya, jadi siapa saja boleh dibagikan. Kemudian ada kunci privat, ya harus dijaga kerahasiaannya. Karena privat berarti tidak semua atau tidak bisa dibagikan ke siapa saja atau bukan untuk publik lah, seperti itu. Lanjut, cara kerja enskripsi, pesan dienkripsi menggunakan kunci publik. Kemudian dekripsi ya, maaf, hanya bisa didekripsi dengan kunci privat yang sesuai. Jadi harus sesuai baru bisa. Atau sebaliknya, jika seorang menandatangani pesan dengan kunci privat, maka siapapun bisa memverifikasi keasliannya dengan kunci publik. Tujuan dan kelebihan. Yang pertama, keamanan tinggi, tidak perlu bertukar kunci secara rahasia. Jadi namanya juga publik ya. Kemudian yang kedua itu cocok untuk komunikasi terbuka. Nah, kemudian yang ketiga ada digunakan dalam digital signature dan sertifikat digital. Ini ada contohnya, yaitu ada penjelasan RSA Generate Private Key, yaitu membuat pasangan kunci RSA. Kemudian public key enscript, mengekskripsi pesan dengan kunci publik. Dan ada private key descript, yaitu mendekripsi dengan kunci privat. Itu. Lanjut. Yang ketiga ada hasting. Ya, hasting adalah proses mengubah data, teks, file, password, dan lain-lain menjadi kode alfanumerik tak panjang melalui fungsi matematika yang disebut fungsi hash. Ya. Hasil dari proses ini disebut hash value atau hash code atau digest. Tujuan hasting. Yang pertama, verifikasi integritas data. Kemudian, penyimpanan password secara aman. Yang ketiga, digunakan dalam tanda tangan digital, blockchain, dan banyak sistem keamanan lain. Ciri-ciri hasting, one way atau satu arah, tidak bisa dibalik ke data aslinya. Kemudian yang kedua, deterministik, yaitu input yang sama menghasilkan hash yang sama. Yang ketiga, ada sensitif terhadap perubahan. Perubahan satu huruf pun akan mengubah hash secara drastis. Yang keempat, ukuran tetap. Berapapun panjang inputnya, output hashnya tetap sama. Kemudian, contoh hasting. Password SHA itu penjelasan. Ini fungsi hash password mengubah password asli menjadi kode hash. Saat login, kita tidak membandingkan password asli, tapi membandingkan hashnya. Keuntungan, password asli tidak pernah disimpan di database atau server, hanya hashnya saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.